Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafid Afandi dari Teknik Informatika C 2022 dengan NIM 22051204049. Di sini saya akan mempresentasikan standarisasi jaringan komputer. Poin-poin yang kita bahas nantinya ada: 1. OSI layer, 2. Protokol yang bekerja di OSI layer, 3. Perbedaan TCP dan UDP, 4. Protokol jaringan dan port. Pertama, OSI layer adalah sebuah konsep yang memungkinkan pertukaran informasi terjadi antara berbagai jenis sistem komunikasi komputer dengan menggunakan protokol standar, yaitu TCP/IP. Protokol sendiri merupakan format aturan tentang proses pertukaran informasi antar komputer menggunakan TCP (Transmission Control Protocol) dan IP (Internet Protocol). Sementara IP adalah sistem alamat dalam jaringan internet yang dihubungkan oleh TCP. OSI layer juga bisa dibilang standar khusus untuk memungkinkan komunikasi dapat terjalin secara menyeluruh. OSI layer terdapat 7 lapisan, yaitu Application, Presentation, Session, Transport, Network, Data Link, Physical. Application adalah prosedur penyambungan komunikasi dari perangkat. Artinya application layer adalah penghubung antara perangkat dan sistem komunikasi. Contohnya saat mengirim surel pengiriman email seperti Gmail akan memulai komunikasi dengan jaringan sebelum pesan bisa dikirim. Lalu layer presentation bertanggung jawab untuk mempersiapkan data agar bisa digunakan dengan program tertentu, atau dengan kata lain mempresentasikan data agar program tersebut dapat menyerap, mengakses, dan menggunakannya. Presentasi layar berperan sebagai penerjemah bahasa komunikasi yang berbeda antara dua perangkat komputer melalui enkripsi data dari perangkat sumber lalu mendeskripsinya pada perangkat penerima. Lalu session layer. Lapisan ini bertanggung jawab untuk membuka jaringan dalam durasi waktu yang cukup agar pertukaran data berjalan dengan baik. Session layer mengirimkan data melalui pos-pos. Contohnya, untuk mengirimkan 100 data, session layer bisa mengatur penempatan pos setiap 10. Jika setelah mencapai 50 tiba-tiba jaringan putus, maka pengiriman akan diulangi dari pos terakhir. Lalu ada layer transport, bertanggung jawab untuk kiriman pesan antar dua perangkat, mengambil data dari layer sebelumnya dan meneruskan ke lapisan berikutnya. Lapisan ini bertanggung jawab untuk memastikan data tersampaikan secara lengkap dan meminta kiriman ulang jika gagal. Lalu network layer. Network layer bertugas untuk memberikan jalur sebagai fasilitas bagi proses pertukaran informasi antara dua jaringan berbeda. Network layer mencari jalur komunikasi terbaik antar jaringan. Lapisan ini menyalurkan data kiriman dari perangkat sumber dengan cara membaginya dalam paket-paket kecil lalu menyusunnya kembali ketika telah sampai pada perangkat penerima. Lalu data link. Jika network layer adalah penyalur informasi antar jaringan, data link merupakan pemberi jalur komunikasi di dalam jaringan yang sama. Tugas-tugasnya hampir sama dengan network layer dan transport layer, hanya saja internal dalam satu jaringan. Lalu physical layer bertanggung jawab mentransmisikan data dalam bentuk bit stream. Physical layer mencakup segala piranti pertukaran informasi yang dimiliki oleh dua perangkat yang melakukannya, termasuk kabel dan tombol-tombol. Bit stream bisa dikatakan sebagai data digital bentuknya tak kasat mata dan berurutan melalui alur tertentu yang bisa ditransmisikan melalui media fisik. Contohnya data digital seperti tegangan listrik, frekuensi radio, frekuensi internet, cahaya, dan lain-lain. Contoh cara kerja OSI layer adalah saat menggunakan pengenalan pesan untuk mengirimkan surel kepada teman. Selesai mengetik, Anda menekan tombol kirim, lalu aplikasi pengenalan pesan akan memanggil aplikasi layer untuk memilih protokol. Dalam hal ini adalah SMTP untuk menyampaikan data. Lalu presentasi layer terlebih dahulu menempatkan data dan meneruskan ke session layer untuk memulai proses pengiriman. Kiriman diproses oleh transportation layer dalam bentuk segmen, kemudian dipecah lagi dalam potongan-potongan kecil pada network layer. Network layer menyampaikan adanya potongan-potongan data ke data link layer. Di data link layer ini, data tersebut masih akan dipecah-pecah kembali agar bisa dikirimkan melalui perangkat keras pada physical layer. Physical layer mengkonversi data ke dalam bentuk bit stream lalu diteruskan melalui media fisik seperti modem, kabel fiber optik, atau perangkat konektivitas jaringan lainnya. Perangkat inilah yang pertama kali menerima paket bitstream data ke alamat email teman Anda. Email dikirim Anda masih harus melewati 7 OSI layer lagi sebelum teman Anda dapat membacanya seperti biasa.
Lalu ada dua protokol yang bekerja di OSI layer. Pada layer application layer, yang pertama ada HTTP, biasanya digunakan untuk web. FTP biasanya untuk transfer file, NFS, network file system, DNS biasanya untuk domain, POP3, MIME, SMB, NNTP, dan DHCP. DHCP ini biasanya digunakan untuk membagi IP kepada klien-klien. Untuk presentation layer ada telnet. Nah, ini biasanya bisa meremote juga. Untuk SMTP, Simple Mail Protocol, biasanya untuk mail server dengan SNMP. Lalu ada session layer. Di session layer terdapat protokol NetVoice, NetBEUI, ADSP, dan SPDU. Lalu pada transport layer terdapat protokol TCP, UDP. Lalu pada network layer terdapat protokol IP, Internet Protokol, ARP, Address Resolution Protocol, RARP, lalu ICMP, IGMP. Lalu pada data link juga terdapat protokol yaitu PPP, Point to Point Protocol, lalu ada SLIP, Serial Line Internet Protocol. Nah, tapi pada basic layer ini tidak mempunyai protokol ya yang spesifik di layer ini karena pada layer ini hanya mengirimkan bit-bit data. Perbedaan TCP UDP. TCP atau TCP/IP adalah singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Protokol komunikasi ini berorientasikan pada komunikasi yang memungkinkan perangkat komputer, komputasi, dan aplikasi untuk mengirimkan data melalui jaringan dan memverifikasi pengirimannya. Membentuk salah satu pilar penting dari internet global. UDP adalah singkatan dari User Datagram Protocol. Cara kerjanya mirip dengan TCP karena digunakan untuk mengirim dan menerima pesan. Perbedaan utamanya adalah UDP termasuk protokol connectionless. Connectionless berarti tidak ada koneksi yang dibuat sebelum komunikasi data. Karena sifatnya yang connectionless, UDP tidak menjamin pengiriman paket data. Protokol UDP bahkan tidak peduli apakah data yang diterima di ujung penerima atau tidak, sehingga ia tidak dikenal sebagai protokol fire and forget. Perbedaannya yaitu dari jenis protokol. Kedua protokol yaitu TCP dan UDP adalah protokol transport layer. TCP adalah protokol yang berorientasikan koneksi, sedangkan UDP adalah protokol tanpa koneksi. Ini berarti TCP memerlukan koneksi sebelum komunikasi, tetapi UDP tidak memerlukan koneksi apapun. Lalu dua keandalan. TCP adalah protokol yang dapat diandalkan karena memberikan jaminan untuk pengiriman data. TCP mengikuti mekanisme di mana pengirim menerima pengakuan dari penerima dan memeriksa apakah pengakuan itu positif atau negatif. Protokol UDP adalah protokol yang tidak dapat diandalkan karena tidak menjamin pengiriman data. Lalu dari alur kontrol, TCP mengikuti mekanisme flow control yang memastikan paket tidak dikirimkan penerima secara bersamaan, sedangkan UDP tidak mengikuti mekanisme flow control. Lalu 4 dari permintaan paket. TCP menggunakan teknik permintaan dan mengurutkan untuk memastikan bahwa paket data diterima dalam urutan yang sama dengan mengirimnya. Sebaliknya, UDP tidak mengikuti teknik permintaan dan pengurutan karena data dapat dikirimkan dalam urutan apapun. Lalu dari segi kecepatan, TCP membuat koneksi antara pengirim dan penerima, melakukan pengecekan kesalahan dan juga menjamin pengiriman paket data, sedangkan UDP tidak membuat koneksi atau menjamin pengiriman paket data. Karena mekanisme tersebut, UDP cenderung lebih cepat dari TCP. Lalu dari aliran data, dalam TCP dapat mengalir dua arah, artinya menyediakan layanan full duplex. Sebaliknya, UDP umumnya cocok untuk aliran data satu arah. Nah, biasanya TCP ini digunakan untuk pada jaringan-jaringan, sedangkan UDP digunakan pada siaran broadcast seperti televisi. Lalu 4 protokol jaringan dan port. Pertama ada serial line internet protokol, yaitu bukan protokol yang memungkinkan perpindahan data IP melalui saluran telepon. Lalu simple mail transfer protokol, protokol yang umum digunakan untuk mengirimkan email. Lalu hypertext transfer protokol, protokol yang digunakan oleh World Wide Web atau WWW. Lalu ada telecommunication network atau protokol jaringan digunakan di koneksi internet atau lokal area. Lalu file transfer protokol biasanya digunakan untuk file transfer. Lalu Legweg Directory Access Protocol, protokol yang perangkat lunak untuk memungkinkan semua orang mencari resource organisasi, perorangan, dan lainnya. Lalu Secure Socket Layer SSL, protokol jaringan yang paling banyak digunakan untuk enkripsi. Lalu Simple Network Monitoring Protocol, protokol yang digunakan untuk monitoring device di jaringan. Lalu selanjutnya ada SSH, protokol jaringan yang memungkinkan pertukaran data secara aman antara dua komputer. Contoh perintah SSH adalah SSH spasi user at
IP server. Lalu Post Office Protocol version 3 POP3, protokol yang digunakan untuk mengambil email dari email server. Lalu Internet Message Access Protocol, IMAP, protokol standar yang untuk mengambil email dari server. Internet Control Message Protocol (ICMP). ICMP digunakan untuk sistem operasi komputer jaringan untuk mengirimkan pesan kesalahan yang menyatakan sebagai contoh bahwa komputer tujuan tidak bisa dijangkau. Lalu point-to-point protokol, protokol enkapsulasi paket jaringan yang banyak digunakan pada wide area network. Lalu domain name server, distribusi database system yang digunakan untuk pencarian nama komputer di jaringan yang menggunakan TCP/IP. Lalu HTTPS, ini adalah versi aman dari HTTP. Lalu ada jenis-jenis port, ada 3, yaitu well-known port berkisar dari 0 sampai 1023. Ini merupakan port yang dikenal lihat atau port system. Port ini selalu mempersatukan layanan jaringan yang sama dan ditetapkan oleh IANA. Registration port berkisar dari 1024 sampai 49151. Port ini diketahui dan terdaftar di IANA, tetapi tidak dilokasikan secara permanen sehingga dapat menggunakan port number yang sama. Deniable async port berkisar dari 49152 sampai 65535. Port ini ditetapkan oleh sistem operasi atau diaplikasikan digunakan untuk melayani request dari pengguna sesuai dengan kebutuhan. Berikut adalah gambar dari well-known port, yaitu ada port FTP, ada port telnet, ada DHCP, ada DNS, ada HTTP gitu. Lalu berikut ini adalah registration port. Registration port adalah ada di OpenVPN, NFS, Kazaa, AppSec, MySQL, dan Remote Desktop. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.